Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang kegiatan kami, yaitu observasi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Berikut kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, yang kedua Muhammad Zakwan Yafarani, yang ketiga Muhammad Januar Cesarianto, yang ketiga Rizky Teryanto. Berikut dokumentasi kami saat sedang melaksanakan kegiatan di dinas. Yang pertama, overview OPD. Saya akan menjelaskan tentang overview OPD-nya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman. Tugas pokok untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Selanjutnya untuk bagian aktor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Dinex. Sebelumnya ini merupakan struktur organisasi di Dinas Perindak. Dinas Perindak sendiri dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang kemudian di bawahnya ada sekretariat yang membawai langsung subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan kelompok substansi perencanaan dan evaluasi. Kemudian dalam pelaksanaannya, kepala dinas juga dibantu di beberapa bidang, mulai dari bidang perindustrian hingga bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan tradisional. Kemudian di bawahnya lagi ada unit pelaksana teknis. Untuk praktik akuntansi di Dinas Perindak sendiri dikelola atau diurus oleh subbagian keuangan di bawah sekretariat. Boleh di next. Selanjutnya, subbagian keuangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembukuan dan bendahara. Untuk pembukuan sendiri bertanggung jawab atas penjurnalan hingga laporan keuangan dibuat. Untuk bendahara bertanggung jawab atas kas keluar dan kas masuk. Bendahara sendiri kemudian dibagi menjadi dua, yaitu bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, yang mana memiliki bendahara pembantunya masing-masing. Nah, untuk saat ini subbagian keuangan dikepalai oleh Bapak Purwoko Haryadi, dan berikut merupakan foto beliau. Untuk selanjutnya ada anggaran dan transaksi, bisa langsung next. Oke, jadi transaksi pembelian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman ini masih menggunakan basis kas, belum sebenarnya akrual. Ketika ada input barang dilakukan saat pembayaran dan tidak ada pengakuan utang. Nah, pencatatan semacam ini bisa dikatakan menjadi kelemahan dari sistem Pemda, karena untuk mengakui utang menjadi sulit ketika ada barang yang sudah diterima, artinya sudah terjadi transfer kepemilikan. Nah, sedangkan barang tersebut belum diakui menjadi utang. Kemudian, ketika terjadi kekurangan anggaran untuk rekening tertentu, dinas perlu melakukan perubahan anggaran. Nah, perubahan anggaran ini dapat dilakukan dengan menggeser anggaran dari suatu anggaran lain yang dianggap tidak urgensi untuk anggaran tersebut. Nah, untuk penentuan anggarannya sendiri dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga pada tanggal 1 Januari tahun baru, dinas sudah bisa beroperasional menggunakan anggaran tersebut. Nah, anggaran ini disusun oleh dinas, kemudian dievaluasi oleh tim anggaran kabupaten, dan harus mendapat persetujuan DPRD. Biasanya DPRD memiliki agenda tertentu yang nantinya mengubah susunan anggaran yang sebelumnya telah dibuat oleh dinas. Next. Ini adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Next. Kemudian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman telah membuat rencana penarikan dana yang dibuat pada awal tahun. Nah, rencana penarikan dana ini tertuang dalam DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Bisa di next. Nah, ini contoh rencana penarikan dana per bulan milik Disperindak Kabupaten Sleman. Next. Nah, kemudian untuk mekanisme pembayaran sendiri terdapat dua, yaitu mekanisme LS dan mekanisme UP. Next. Nah, mekanisme LS atau langsung adalah mekanisme yang dibayarkan langsung oleh BKAD Kabupaten Sleman. Mekanisme ini dilakukan untuk transaksi yang berupa transaksi modal atau transaksi dengan nominal di atas 50 juta. Nah, untuk mekanisme LS sendiri ini nantinya dokumen pembayaran dan surat permohonan pembayaran diterima oleh Disperindak. Kemudian bendahara pengeluaran Disperindak mengeluarkan surat perintah pembayar dan diberikan kepada BKAD beserta dokumen-dokumennya. Nah, dari BKAD ini nanti mereka mengeluarkan surat perintah pencairan dana untuk kemudian melakukan transfer bank di bank yang atas nama rekening kas daerah. Kemudian
dokumen-dokumen pembayaran dan surat permohonan pembayaran serta bukti transfer diberikan kepada Disperindak untuk dilakukan pencatatan pada buku kas umum. Kemudian mekanisme UP adalah mekanisme pembayaran transaksi yang dilakukan oleh dinas dengan uang panjar dan dinas yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Nominal UP ini sebesar nilai nominal anggaran dikurangi dengan belanja gaji dan belanja langsung. Untuk uang panjar sendiri setelah dikurangi semuanya nanti dibagi untuk 12 bulan. Next. Untuk mekanisme UP sendiri, Disperindak nantinya akan menerima nota dari entitas yang dilakukan transaksi, kemudian bendahara pengeluaran melakukan transfer pembayaran dari rekening perindak. Nah, kemudian dokumen-dokumen nanti diberikan kepada bagian pembukuan untuk dilakukan pencatatan pada BKU. Next. Kemudian selanjutnya ada mekanisme ganti uang. Ketika ternyata uang panjar yang diberikan telah terpakai minimal 50% dari uang persediaan atau uang panjar yang diterima, dinas dapat melakukan mekanisme ganti uang persediaan. Disperindak nanti akan membuat SPJ surat pertanggungjawaban yang berisi tentang transaksi selama bulan atau periode penggunaan uang panjar beserta bukti pendukung seperti nota, daftar hadir, surat permohonan pembayaran, dan bukti pendukung lainnya. Bisa di next. Ini adalah surat contoh SPJ Disperindak Sleman untuk periode bulan Maret. Next. Kemudian ini ada form 24 terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan. Next. Kemudian ini bukti-bukti dokumen pendukung. Di sini ada tentang penggunaannya, kemudian di sini ada notanya. Bisa di next. Nah, kemudian Disperindak sendiri memiliki PAD atau pendapatan asli daerah. PAD Disperindak ini berasal dari retribusi pedagang dan pasar. Setoran daripada pedagang nanti disetorkan ke kas daerah. Untuk PAD ini tidak dapat digunakan untuk operasional karena pendapatan dan anggaran untuk operasional merupakan dua dimensi yang berbeda dan anggaran pendapatan tidak dapat digunakan untuk operasional. Next. Ini adalah jenis-jenis retribusi milik Disperindak. Next. Nah, untuk transaksi terakhir sendiri, transaksi terakhir Disperindak Kabupaten Sleman dilakukan maksimal tanggal 24 Desember. Untuk transaksi aset dilakukan juga pada tanggal 24 Desember, sedangkan transaksi belanja persediaan terakhir dilakukan pada 15 Desember. Untuk aset dan persediaan ini nantinya dilakukan stok opnam. Oleh karena itu mereka transaksinya lebih duluan berakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan praktik penjurnalan yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman. Slide selanjutnya. Disperindak Sleman telah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah SIKD Pemerintah Daerah Sleman yang dapat diakses melalui website secara mandiri. Namun dalam website tersebut diterapkan sistem login yang mengharuskan pegawai memiliki akun untuk mendapatkan akses. Slide selanjutnya. Mengikuti struktur organisasi subbagian keuangan Disperindak Sleman yang terdapat dua bagian di bawahnya, yaitu bendahara dan pembukuan di bawah kepala subbagian keuangan. Sistem yang dipakai juga berbeda. Pegawai pembukuan menggunakan SKD untuk melakukan pencatatan akuntansi yang akan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Sedangkan pegawai bendahara menggunakan SIKD untuk melaksanakan pertanggungjawaban keluar masuknya kas dengan output surat pertanggungjawaban yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan. Selanjutnya, menurut Kementerian Keuangan, SIKD daerah sendiri akan diintegrasikan menjadi SIKD nasional menggunakan agen SIKD yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan realisasi anggaran dan menjaga transparansi atas keuangan negara. Pegawai akuntansi Disperindak Sleman mengungkapkan bahwa pembuatan laporan keuangan sangat mudah karena telah terbantu dengan adanya otomatisasi input penjurnalan dalam SIKD. Dalam SIKD sendiri terdapat 3 menu yang dapat diakses oleh pegawai yang memiliki akses. Ketiga menu tersebut adalah yang pertama penatausahaan untuk bendahara, akuntansi untuk pembukuan, dan transfer untuk pengelolaan persediaan melalui sistem Simaset. Selanjutnya, tugas dari seorang pegawai pembukuan
dalam SIKD adalah melakukan input jurnal, pemakaian persediaan, dan prognosis yang dapat diakses dalam menu akuntansi. Berikut adalah laporan jurnal selanjutnya dan pemilihan rekening dalam sistem SIKD. Penjurnalan telah dilakukan dengan lengkap dengan adanya penanggalan nomor voucher, kode rekening, dan keterangan kegiatan per jurnal. Berikut kami mengambil contoh pertama dari jurnal umum periode 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Contoh pertama terdapat transaksi retribusi persampahan dari Bank Sleman dan retribusi pelayanan pasar dari Bank Sleman. Selanjutnya, retribusi diakui saat Disperindak telah menerima pembayaran sesuai dengan standar yang menjelaskan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Contoh transaksi selanjutnya terdapat belanja honor tim pelaksanaan kegiatan penerbitan izin pengelolaan masyarakat dan belanja makanan dan minuman untuk melaksanakan kerja bakti pasar di bulan November 2021. Slide selanjutnya, pengakuan terhadap beban dan belanja sesuai dengan standar ditunjukkan dengan kegiatan yang diadakan pada bulan November, bebannya diakui pada bulan Desember sesuai dengan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Hal ini sejalan dengan standar yang menyebutkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran kedua atas pembangunan gedung, lalu pembayaran PPh 23 dan PPh pasal 21. Slide selanjutnya, menurut standar yang berlaku, sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana dipinjam, dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Sehingga kedua transaksi tersebut sudah sesuai karena mengkredit utang pada saat dana pinjaman sudah dilunasi sebagian dan pendebitan utang yang menandakan adanya pengakuan utang pajak penghasilan tersebut sebelumnya. Transaksi selanjutnya terdapat belanja kertas warna-warni, ballpoint, tali ID card, dan belanja buku agenda Rakerda Dakranasda Sleman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kekurangan akan pencatatan pembelian barang dalam Disperindak yang masih berbasis kas. Dengan melakukan pencatatan pada saat barang tersebut dibayar yang menyebabkan tidak bisa diakuinya utang ketika ada pembelian kredit sehingga masih belum sesuai dengan standar yang menyatakan pengakuan kewajiban berdasarkan basis akrual. Terhadap transaksi pengeluaran kas tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran dengan melakukan dokumentasi melalui sistem dengan mengisi laporan form 24 daftar rekening pemindah bukuan. Selanjutnya dokumen tersebut dicetak dari sistem keuangan daerah bersama dengan lampiran bukti transaksi untuk dipertanggungjawabkan dalam satu laporan SPJ yang diserahkan tiap akhir tahun. Slide selanjutnya, terdapat 6 bagian laporan yang dihasilkan. Namun kurang laporan perubahan SAL apabila dibandingkan dengan standar yang ada. Laporan ini diberikan tiap semester. Berikut adalah laporan keuangan yang kami lihat pada saat observasi. Slide selanjutnya. Selanjutnya laporan yang dihasilkan oleh bendahara antara lain BKU Induk, BP Simpanan Pajak, BP Kas Tunai, BP Pajak, BP Ringkasan Pajak, dan realisasi per kegiatan atau form 24 dan SPJ. Slide selanjutnya, berikut adalah gambar dari laporan yang disatukan dalam SPJ yang akan disampaikan akhir tahun oleh bendahara. Selanjutnya, laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Pedagang Kabupaten Sleman dibuat tiap semester. Maka dari itu setiap tahun Dinas Perindak mengeluarkan 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan semester 1 dan semester 2. Laporan semester 1 akan dikeluarkan pada tanggal 10 Juli dan sedangkan laporan semester 2 dikeluarkan pada tanggal 5 Januari. Selanjutnya, laporan konsolidasi yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sleman dari seluruh OPD yang ada akan dikirim ke Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 10 Januari.
Laporan tersebut masih disampaikan dalam bentuk cetak satu rangkap, mengindikasikan belum sempurnanya penerapan digitalisasi informasi keuangan. Namun dengan adanya sistem SIKD, mengefisiensi yang sebelumnya harus memberikan 3 rangkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.